Shalom adik-adik, apa kabar? Wah, pasti kabar sehat, bahagia, dan senang. Nah, hari ini kita mau beribadah. Kita mau memuji-muji Tuhan. Kita mau menyanyi bagi Tuhan. Kita mau bertepuk tangan bagi Tuhan. Semuanya senang karena yang kita puji adalah Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sekarang semuanya adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan, mempersiapkan hati yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sebelum ibadah, sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mau beribadah. Tuhan tolong supaya kami semua fokus memberikan sikap yang terbaik kepada Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan. Urapi jamaah kami semua Tuhan, biarlah senantiasa kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berkati kakak-kakak sekolah minggu, berkati adik-adik semuanya, biarlah hati yang gembira terus setiap hari. Terima kasih Tuhan, kami siapkan ibadah kami dari mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Kita menyanyi buat Tuhan, katakan kingkong badannya besar. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan dengan sukacita. Kingkong badannya besar. Kingkong
Adik-adik senang? Katakan sama Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Jadilah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan melakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian ini dari hati. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Adik-adik, tetap dalam kasih Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, kita mau setia selalu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Aku lihat. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Kita akan kembali mengikuti ibadah kita hari ini. Sudah siap beribadah semua ya adik-adik? Setelah tadi kita menyanyi buat Tuhan Yesus ya. Oke, kita sebelum ibadah mau lipat tangan dulu, tundukkan kepala, tutup matanya, kita mau berdoa bersama ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau hari ini Tuhan kami boleh
bertemu kembali walaupun secara virtual untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus yang menolong setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Adik-adik yang akan mendengarkan cerita dari Kakak Mona yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan kiranya Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami untuk menerjemahkan apa yang sulit untuk kami pahami. Tuhan Yesus berkati juga setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu, agar semuanya boleh Tuhan terima dan berbau harum bagi hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, waktu kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan, agar kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dengan baik, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Iya, adik-adik, bagaimana kabarnya semua? Tentunya baik ya, semua kabarnya ya. Luar biasa semua kabarnya. Iya, puji Tuhan. Walaupun sekarang akhir-akhir ini sering hujan ya adik-adik, tetapi jaga kesehatannya ya. Oke. Ya, adik-adik, kita hari ini mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ya. Judul firman Tuhan yang akan kakak bawakan hari ini apa ya? Kira-kira ya, adik-adik ada yang tahu firman Tuhan yang akan Kak Mona sampaikan hari ini? Iya, minggu lalu Kak Wina ya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya sayang ya. Tentang tembok Yeriko yang hancur ya sayang. Nah, kita mau menyambung firman Tuhan yang minggu lalu disampaikan oleh Kakak Wina. Sebentar kakak share screen dulu ya. Oke, judul firman Tuhan yang akan kakak sampaikan pada kesempatan kali ini temanya adalah Tuhan ingin kita jujur. Ya adik-adik ya, siapa di sini yang suka berbohong? Ayo, siapa yang suka berbohong? Harapannya kakak tidak ada ya. Semuanya adalah anak-anak Tuhan Yesus yang baik, yang berkata dengan benar, dengan jujur ya. Kalau berbohong berarti berkata-kata dengan tidak jujur ya. Berkata-kata yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus ya adik-adik ya, melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan untuk kita melakukan kejujuran di dalam hidup kita. Nanti kalian boleh baca firman Tuhannya di Yosua 7 dan 8 ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Nah, nanti ya kita dengarkan ceritanya sekarang. Bangsa Israel pada saat itu ya masih dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Lalu karena Musa melakukan kesalahan dan Tuhan menyatakan bahwa Musa tidak layak untuk masuk ke dalam tanah perjanjian, maka Musa yang saat itu juga usianya sudah sangat tua ya adik-adik ya, digantikan oleh Yosua ya. Jadi saat ini, waktu kejadian ini, Yosua lah yang memimpin bangsa Israel. Nah, apa yang terjadi kemudian adik-adik? Setelah bangsa Israel sudah menang melawan bangsa Yeriko, ya adik-adik, ada sesuatu hal yang terjadi ya. Tembok Yeriko sudah diruntuhkan oleh bangsa Israel setelah berkeliling berapa hari adik-adik? Berkeliling 7 hari. Satu harinya berapa kali mereka berkeliling? Satu harinya 1 kali. Lalu di hari yang ke-7 berkeliling sebanyak 7 kali. Ya adik-adik ya. Jadi berapa kali mereka berkeliling adik-adik selama 7 hari? Ya, siapa yang bisa jawab? Ayo, 13 kali ya. Hari pertama sampai hari yang ke-6 itu setiap harinya 1 keliling. Dan hari yang ke-7 mereka berkeliling
untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Jadi 7 tambah 6 sama dengan? Ya, 13 kali. Nah, waktu mereka memenangkan peperangan dan meruntuhkan tembok Yeriko, bangsa Israel mendapatkan barang-barang yang luar biasa ya adik-adik, barang-barang berharga. Ada emas, ada perak, ada tembaga, dan juga ada besi. Terus keesokan harinya setelah kemenangan yang mereka raih melawan bangsa Yeriko, ya adik-adik, Yosua memerintahkan bangsa Israel untuk berperang melawan bangsa Ai. Ya, melawan bangsa Ai. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Tapi ternyata ya waktu mereka berperang melawan bangsa Ai, ternyata mereka kalah adik-adik. Aduh, bangsa Yeriko saja mereka kalahkan. Tetapi kenapa bangsa Ai mereka tidak bisa kalahkan? Kira-kira apa yang menyebabkan ya adik-adik ya? Lalu Yosua sebagai pemimpin bangsa Israel pada saat itu datang kepada Tuhan untuk menanyakan kepada Tuhan, untuk mencari konfirmasi sama Tuhan. Kenapa Tuhan? Kok bangsa Israel bisa kalah melawan bangsa Ai? Lalu kata Tuhan, waktu Yosua menanyakan atau mengkonfirmasi kepada Tuhan, Tuhan bilang, bangsa Israel itu ternyata kalah karena ada satu orang Israel yang gak taat, yang mengajak orang-orang Israel untuk melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan pada saat itu. Nah, kakak mau kasih tahu, nanti kalian baca ayat firman Tuhannya ya. Ayat firman Tuhannya itu di Yosua 7 ayat 11. Nah, orang Israel telah berbuat dosa Tuhan. Mereka melanggar perjanjian ya, perjanjian Tuhan yang Tuhan telah perintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan adik-adik. Mereka mencuri barang-barang yang untuk Tuhan. Lalu bukan hanya mencuri adik-adik, mereka sembunyikan. Ya, mereka sembunyikan barang-barang yang sudah dikhususkan untuk Tuhan, lalu mereka menaruhnya di antara barang-barangnya supaya nggak ketahuan. Aduh, menyedihkan sekali perilaku orang Israel ini adik-adik. Sudah mencuri, menyembunyikan barang yang mereka curi, ya, lalu tidak jujur untuk mengatakan hal itu. Nah, karena itulah maka bangsa Israel tidak bisa menang melawan bangsa Ai. Tetapi kenapa mereka bisa melakukan hal yang seperti itu? Tuhan bilang karena ada satu orang Israel yang tidak taat. Orang Israel yang ngajak orang teman-temannya ya, umat Israel yang lainnya untuk melakukan hal yang tidak taat. Siapakah dia? Aduh. Keesokan harinya adik-adik, Tuhan menunjukkan kepada Yosua ya bahwa orang yang tidak taat itu adalah Akan. Ya, orang yang tidak taat itu adalah Akan. Kenapa kira-kira kok Akan tidak taat ya adik-adik ya? Ini bahaya kita nih. Kenapa kira-kira Akan kok tidak taat? Ya, karena dia adalah orang yang tamak adik-adik. Dia serakah dia. Ya, sudah dikasih Tuhan kemenangan. Lalu Tuhan kasih tahu bahwa ada hal-hal yang harus dilakukan. Tapi dia tidak taat. Karena apa? Karena dia serakah. Karena dia mengikuti keinginannya. Ya, sehingga dia mengabaikan, nyuekin apa yang Tuhan sudah katakan kepadanya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sudah tahu firman Tuhan, tetapi adik-adik tidak mau mengikuti apa yang Tuhan firmankan, cuek sama apa yang Tuhan sudah bilang ke adik-adik melalui setiap firman Tuhan yang adik-adik dengarkan, ya, satu ketika Tuhan akan menunjukkan kepada adik-adik hal yang mengungkapkan kemarahan Tuhan. Ya, adik-adik ya.
Nah, jangan sampai gara-gara kesalahan kita tidak mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, orang lain juga kena imbasnya, ya. Diri kita sudah terkena hukumannya, orang lain juga kena imbasnya. Sama kayak bangsa Israel ini, gara-gara perbuatannya Akan, ya, yang mengajak orang-orang Israel untuk menyembunyikan barang-barang yang sudah dikhususkan oleh Tuhan, maka orang Israel, umat Israel terkena imbasnya. Mereka mengalami kekalahan melawan bangsa Ai. Nah, itu ya, Tuhan menyatakan bahwa si Akanlah yang salah. Nih. Lalu Tuhan kasih tahu bahwa Akan mengambil jubah serta mencuri perak dan emas. Lalu akan menyembunyikan barang-barang yang diambilnya itu di dalam kemahnya. Aduh, bahaya nih Akan nih. Dia mencuri barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, setelah ketahuan ya Akan yang mencuri, lalu Yosua kembali menghadap Tuhan untuk menanyakan kepada Tuhan apa yang harus dia perbuat. Kemudian Tuhan bilang sama Yosua bahwa Yosua harus menyerang kembali bangsa Ai. Ya, karena sudah dikalahkan, jadi Tuhan menyuruh Yosua untuk menyerang kembali bangsa Ai. Nah, lalu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, Yosua memilih 30.000 orang tentara dan juga pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Banyak ya adik-adik, ada 30 orang tentara ya yang dipilih oleh Yosua untuk berperang ya melawan bangsa Ai. Nah, lalu apa yang terjadi? Para tentara itu bersembunyi dan siap untuk menyerang ya. Mereka sudah pasang kuda-kuda nih, sudah cari tahu posisi-posisi para musuh ya, bagaimana mereka bisa mengalahkan para musuh adik-adik. Nah, kira-kira adik-adik bagaimana? Apakah mereka menang atau kalah? Raja negeri Ai juga ternyata menyuruh orang-orang atau rakyat Ai untuk menyerang tentara Israel. Waduh, terjadilah peperangan pada saat itu adik-adik. Ya, nah siapa yang menang nih? Ya, Raja Ai sudah memerintahkan bangsa Ai untuk menyerang tentara Israel. Dan waktu itu bangsa Ai ya menang melawan bangsa Israel. Mereka semakin semangat nih, pasti akan menang lagi nih kita nih. Israel nih sudah kemarin dikalahin, nekat masihan untuk memerangi negeri Ai ya. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Ternyata bangsa Israel lah yang menang. Ya, bangsa Israel berhasil menyerang kota Ai serta membakar kota Ai dan menyatakan bahwa mereka menang. Wah, ternyata adik-adik ya Tuhan memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Ya, karena mereka juga mau mengakui kesalahan yang sudah mereka lakukan. Termasuk Akan juga sudah mengakui kesalahannya. Maka Tuhan mengampuni. Dan pada saat mereka menyerang kota Ai, Tuhan memberikan keberhasilan bagi bangsa Israel. Adik-adik, kalau adik-adik mengakui kesalahan yang adik-adik perbuat di hadapan Tuhan, ya, maka Tuhan pasti mengampuni. Jadi kalau melakukan kesalahan jangan takut untuk mengakui kesalahan ya adik-adik ya. Ya, lebih baik diakui kesalahannya supaya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Kalau kalian gak minta ampun, tidak mengakui kesalahan, bagaimana Tuhan mau mengampuni kesalahan kalian? Ya, nah jadi bangsa Israel bisa mendapatkan kemenangan karena mereka mau mengakui perbuatannya yang salah. Ya, akhirnya sebagai ucapan syukur Yosua mendirikan mezbah bagi Tuhan. Walaupun mereka sudah menang, mereka tidak melupakan bahwa yang menyertai mereka sehingga mereka boleh memiliki atau mereka boleh menggapai kemenangan itu karena Tuhan. Bukan karena kekuatan mereka adik-adik. Maka sebab itu Yosua
ya, mendirikan mezbah bagi Tuhan sebagai ucapan syukur atas kemenangan yang sudah mereka raih, atas penyertaan Tuhan yang menolong mereka untuk mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Jadi adik-adik, kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, pasti Tuhan akan memberikan kemenangan. Ada banyak tantangan di dalam kehidupan kita ya adik-adik ya. Tapi kalau kita mau bersama-sama dengan Tuhan menjalani hari-hari kita, maka kita akan meraih kemenangan dari Tuhan. Ya adik-adik. Nah sekarang adik-adik silakan buka kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Buka kitab Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga. Ini adik-adik harus ingat seumur hidup kalian. Ya adik-adik ya, harus ingat seumur hidup kalian. Ya, kita mau sama-sama katakan ya. Ayat hafalannya dari Amsal 15 ayat yang ketiga. Ya, bunyinya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Sekali lagi yuk, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Jadi adik-adik ya, kalau lakukan sesuatu ingat, pasti Tuhan tahu apa yang kalian perbuat. Karena mata Tuhan ada di segala tempat. Kalian bisa bohongin papa mama, kalian bisa bohongi kakak Mona, kalian bisa bohongi bapak-bapak pendeta. Tetapi kalian tidak bisa membohongi Tuhan. Karena Tuhan ya tahu segala hal. Ya adik-adik ya, tahu segala hal. Sekalipun kalian sembunyikan, pasti Tuhan tahu. Bangsa Israel menyembunyikan kesalahan mereka, tetapi Tuhan tahu. Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam hidup kita. Ingat Tuhan ada bersama-sama dengan kita, kita hormati Tuhan, kita lakukan yang baik dalam hidup kita. Supaya Tuhan senang, karena Tuhan melihat apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Ya adik-adik ya, ya itu firman Tuhan, ayat hafalan yang harus kalian hafalkan. Jangan hanya minggu ini, tetapi sampai seumur hidup kalian, kalian harus tahu bahwa mata Tuhan ada di segala tempat. Tuhan mengawasi orang jahat, Tuhan juga mengawasi orang baik. Ya, kita mau supaya semakin ingat, kita mau nyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Masih ingat ya adik-adik ya? Kita mau nyanyikan bersama-sama pujian kita untuk Tuhan. Yuk, kita nyanyi yuk adik-adik. Oke, sambil tepuk tangan boleh. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Adik-adik selalu melihat apa yang kita perbuat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat.
Tuhan melihat segala sesuatu yang kita perbuat. Perbuatan yang baik, Tuhan senang. Perbuatan yang tidak baik menjadikan hati Tuhan, ya. Jadi kita mau pilih menyenangkan hati Tuhan dengan kita melakukan hal yang baik, salah satunya kejujuran, atau adik-adik mau bikin Tuhan sedih dengan melakukan hal-hal yang jahat. Jangan ya adik-adik ya. Tuhan sudah berbuat luar biasa buat kita, sudah kasih keselamatan yang luar biasa buat kita. Kita juga harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan hal-hal yang Tuhan senang ya. Berkata jujur, melakukan hal-hal yang baik di dalam hidup kita. Itu yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Oke, kita mau akhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini ya adik-adik. Namun kita mau mengakhirinya di dalam doa. Karena tadi kita memulainya dengan doa, kita juga mau berdoa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk melakukan hal yang jujur di hadapan Tuhan. Karena dengan kejujuran yang kami miliki, pasti Tuhan akan memberikan pengampunan atas kesalahan yang kami perbuat di dalam hidup kami. Tidak mudah untuk kami melakukan kejujuran, tetapi Tuhan Yesus pasti akan menolong kami supaya kami bisa mengatakan hal yang jujur, supaya kami bisa bertindak dengan jujur. Dan kami rindu Tuhan Yesus untuk senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Berkati adik-adik yang hari ini sudah belajar akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kakak Mona yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, juga Tuhan memberkati. Bahkan seluruh kakak-kakak sekolah minggu kami, teman-teman kami yang lain, yang mungkin saat ini belum bisa mengikuti ibadah sekolah minggu, kami percaya berkat Tuhan menaungi kehidupan kami semuanya. Papa, Mama, Tuhan terus memberkati dalam segala perjuangan hidup yang Tuhan percayakan bagi Papa, Mama kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Dan Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dengan doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Kita mau berdoa bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, diberkati Tuhan semuanya. Ya adik-adik ya, melimpah segala berkat Tuhan di dalam kehidupan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.